Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya tentang khotbah di bukit. Kita masuk ke Matius 5 ayat 17 sampai 20 dengan tema Yesus menyempurnakan Torah. Silakan Pak. Matius 5 ayat 17 sampai 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita membahas ayat 17 sampai 20, kita terlebih dahulu harus tahu apa makna Torah. Secara khusus, yang disebut Torah adalah kelima kitab Musa. Kejadian, Bilangan, Imamat, Keluaran, Ulangan. Ada 5. Tetapi secara umum itu mencakup semua kitab para nabi dan tulisan-tulisan yang lain. Perjanjian lama itu disebut Taurat, gitu ya. Dan itu tidak salah. Karena secara spesifik Torah dalam arti hukum itu tersebar di semua perjanjian lama, di semua kitab perjanjian lama. Secara spesifik Bapak Ibu, Torah itu disebut hukum. Terdiri dari 613 mitzvot, gitu ya. 248 bersifat positif, 365 bersifat negatif. Itu Torah. Bedakan dengan 10 perintah Allah. 10 perintah Allah atau dekalog itu perintah Allah yang ditulis oleh tangan Allah sendiri, yang artinya langsung dari Allah. Berarti yang 613 itu bukan langsung dari Allah, tetapi pengembangan yang dilakukan oleh Musa dan imam-imam sesuai tuntutan zaman. Jadi 613 itu tidak langsung jebret di zaman Musa 613, enggak. Itu bertahap, sesuai kebutuhan Israel di zaman perjalanan ke tanah perjanjian ada, nanti sudah masuk tanah perjanjian bertambah hukumnya, gitu ya. Terus berkembang sampai 613. Jadi kita harus cerdas Bapak Ibu. Kalau diomong Taurat, gitu ya. Kalau ada yang mengatakan Taurat, kalau ada yang menyebut Taurat, itu yang mana dulu? Ini harus dipahami, diperjelas gitu. Ya, karena Tauratnya beda-beda, hukumnya beda-beda. Gitu ya. 10 perintah Allah, 10 perintah. Ini dari Allah langsung. Tetapi dari Allah 10 perintah dikembangkan menjadi 613 perintah. Ya, ini terbagi 248
dan 365. 365. Ini sifatnya negatif, ini sifatnya positif. Dari perintah 613 terbagi dua. 248 kalimatnya positif. Haruslah kamu, lakukanlah gitu ya. Kalau 365 janganlah kamu gitu. Itu kalimat-kalimat yang harus kita pahami. Jangan begini, jangan begitu. Ini 365. Kalau 248 haruslah kamu begini, haruslah kamu begitu. Positif ya. Dari 613 perintah Bapak Ibu, ini terbagi menjadi 3. Ya, terbagi menjadi 3. Mispatim, kukim, dan edot. Mispatim itu peraturan sosial. Kukim itu ketetapan peribadatan, aturan ibadat. Terus yang ketiga edot. Edot ini kisah-kisah, cerita, kisah-kisah. Ini ibadat kukim. Ini mispatim. Ya. Dari 613 ini terbagi dari 3 jenis. Peraturan sosial, ini termasuk di dalamnya ada perpuluhan. Perpuluhan itu peraturan sosial Bapak itu, bukan peraturan ibadah sebetulnya. Ya, hendaklah kamu memberikan perpuluhan, membawa perpuluhan ke rumah Allah, ke bait Allah, ke rumah perbendaharaan itu bait Allah, supaya ada makanan di rumahku, supaya ada makanan untuk para pelayan bait Allah. Ya, perpuluhan itu untuk janda, yatim, fakir, miskin, dibagi-bagi lagi masih. Ya, itu sosial. Ya, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Israel maksudnya. Peraturan ibadah, ritual korban, harus begini, harus menyembelih anak domba, sekian, ya, sekian bulan, tak bercacat, ini ibadah. Terus edot itu kisah-kisah. Kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para raja, diambil hikmahnya untuk diceritakan, itu edot. Jadi semua ini adalah Taurat. Ya, semua ini adalah Taurat. Arti khususnya hukum. Ya, arti khususnya hukum, arti luasnya ya semua ini luas. Termasuk kisah-kisah. Gitu ya. Saya mau tegaskan, yang ditulis oleh jari Allah sendiri, ini 10 perintah Allah saja. Yang lain itu ketetapan-ketetapan yang ditulis oleh Musa, Yosua, imam-imam, dan lain sebagainya. Dan akhirnya disebut sebagai tradisi. Ya, disebut sebagai tradisi. Ngarang Pak David, semua itu perintah Tuhan Pak. Loh, yang ngomong begini bukan saya Bapak Ibu, tapi Tuhan. Kita baca yuk, Matius 15 ayat 3 sampai 6. Matius 15 ayat 3 sampai 6. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Yap.
Perhatikan ayat yang dibaca Pak Handoko tadi. Yang disebut firman yang mana? Hormatilah orang tuamu, hormati orang tua, ini ada di sini. Ini firman. Hormat orang tua. Hormat orang tua, ini termasuk firman. Lalu ada yang disebut persembahan, betul? Itu sama Tuhan disebut adat istiadat nenek moyang, tradisi. Berarti yang mana? Persembahan itu masuk mana? Perpuluhan, persembahan apapun lah. Ini masuk mana? 613 perintah. Nah, ini persembahan masuk di sini. Ngerti enggak cara berpikirnya? Persembahan, perpuluhan masuk sosial, persembahan anak domba sebagai korban pendamaian masuk ibadat, nanti dibagi-bagi lagi. Jelas ya? Ini penting Bapak Ibu, supaya kita bisa membedakan mana yang tidak akan berlalu dan mana yang bisa dan boleh berlalu. Halo, bisa paham? Firman ini tidak bisa berlalu, ini sifatnya kekal. Ini moral. Tetapi 16-13 perintah ini sesuai zaman. Cek ini zoom-nya kok enggak kelihatan? Ya, pahami ya. Jadi dari apa yang disampaikan Yesus, kita harus paham mana perintah yang tidak boleh diabaikan. Hormat orang tua tidak boleh diabaikan. Ya, tidak boleh diabaikan. Bahkan dengan tradisi manusia yang namanya persembahan nggak boleh. Jadi kalau Anda punya uang sedikit terbatas dan orang tua Anda membutuhkan pembiayaan untuk hidup, untuk pengobatan, kasihkan dulu. Persembahan nomor 2. Persembahan nomor berikutnya. Gitu maksudnya, ya. Jadi firman Tuhan tidak boleh kalah dengan adat istiadat, tidak boleh kalah dengan tradisi. Ini Tuhan Yesus loh yang ngomong, bukan saya ya. Pembagian ini tertulis di kitab Ulangan 4 ayat 44 sampai 45. Ini bukan yang ngarang bukan saya. Pak David ngarang kok bagi-bagi peraturan sosial, ibadat, edot. Enggak, saya enggak ngarang. Ini semua ada. Ya. Ulangan 4 ayat 44 sampai 45, silakan dibaca. Ulangan 4 ayat 44 dan 45. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Ya, jelas ya. Jadi Ulangan 4. Ulangan 4 ayat 44 sampai 45. Dikatakan, inilah peringatan, itu edot. Ketetapan, itu kukim. Peraturan, itu mispatim dalam bahasa Ibraninya. Ya. Jadi dekalog itu sumber hukumnya. Ya, kalau di Indonesia 10 perintah Allah itu Pancasila. Lalu dijabarkan menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Ada pasal 1 sampai pasal 30 sekian. Gitu. Paham ya? Jadi Pancasilanya ini nggak bisa berubah. Undang-Undang Dasar 45-nya bisa diamandemen sesuai dengan kebutuhan setiap zaman. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu, begitu bait Allah hancur, orang tidak bisa perpuluhan, karena perpuluhan itu harus ke bait Allah. Begitu bait Allah hancur, orang tidak bisa memberikan persembahan domba. Kenapa?
Persembahan domba hanya boleh dilakukan di bait Allah. Di luar bait Allah itu tidak sah. Itu sebabnya bangsa Israel sampai sekarang tidak persembahan domba, tidak melakukan perpuluhan karena bait Allahnya tidak ada. Ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, selama langit dan bumi ini masih ada, Torah sebagai panduan moral untuk manusia itu tidak akan berakhir, itu tetap. Ya. Jadi yang tidak berakhir ini Torah sebagai panduan moral, sebagai ajaran. Yang mana? 10 perintah Allah itu loh. Ya. Tetapi ya, tradisi dan nubuatan yang lain itu sudah terjadi ya sudah berakhir. Ya, ada tradisi-tradisi yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Contoh ya tadi saya katakan, perpuluhan sekarang tidak bisa digunakan, tidak bisa dilakukan. Kenapa? Bait Allahnya tidak ada. Mana rumah perbendaharaan? Tidak ada. Itu Pak, tapi ke sinagog mereka orang Yahudi masih kasih 10%. Itu bukan 10%-nya bait Allah, itu 10%-nya sedekah. Orang Israel itu memberi perpuluhan kepada bait Allah, perpuluhan kepada kerajaan, perpuluhan kepada sedekah, perpuluhan kepada lingkungan, kepada sinagog. Ini beda. Orang Israel itu ngasih 30%, Pak, Bu. Yang bisa dilakukan ya 10% kepada sinagog. Untuk membantu orang miskin. Akhirnya begitu. Yang untuk bait Allah tidak bisa digunakan, bait Allahnya tidak ada kok. Yang untuk kerajaan, tidak ada kerajaan sekarang. Berarti nggak ngasih 10%, Pak, ngasih, tapi dalam bentuk pajak kepada pemerintah Israel yang modern. Beda sudah. Halo, paham ya? Jadi jangan gini loh, jangan kaku melihat firman Allah tidak akan berubah. Lah kalau bait Allahnya tidak ada, maksud tidak berubah. Rajanya nggak ada, maksud tidak berubah. Hukumnya pun bisa berubah. Zaman dulu Bapak Ibu, orang yang tidur dengan bukan istrinya, seseorang yang tidur dengan bukan istrinya, bukan dengan muhrimnya, ketahuan berzina gitu ya, itu dirajam. Itu zaman Musa, itu zaman Daud, itu zaman Yesus. Zaman sekarang, Anda lihat ke Israel, kumpul kebo sudah banyak, bukan laki sama perempuan, bukan seorang sama istri orang lain. Seseorang laki-laki dengan seseorang laki-laki, itu parade di Israel. Jalan-jalan itu, gandeng tangan, ciuman di pinggir jalan sudah. Apa dirajam? Enggak. Kalau mau ngikutin hukum Musa, itu dirajam. Jadi masih berlaku enggak Tauratnya? Enggak. Halo, bisa dipahami enggak? Jadi harus dipahami mana Taurat yang masih berlaku sebagai dasar moral manusia, dan mana Taurat yang sudah tidak berlaku sebagai hukum atau tradisi sebuah bangsa. Halo, makanya saya katakan Israel yang sekarang itu berbeda dengan Israel kerajaan. Karena dasar undang-undangnya bukan hukum Taurat sudah. Itu hukum modern Israel sekarang itu, bukan hukum Taurat seperti ini. Kalau hukum Taurat seperti ini, banyak orang Israel yang mati dirajam sudah. Mereka hidup dengan bebas, free sex. Laki perempuan sama perempuan itu banyak di Israel. Israel itu pusat LGBT dunia sekarang. Mau dirajam semua. Gak mungkin kan? Ya, jadi harus dipahami. Ya. Selama langit dan bumi ini masih ada, Taurat sebagai panduan moral, ajaran untuk manusia tidak akan berakhir. Kecuali tradisi dan nubuatannya yang sudah terjadi, ya sudah kadaluarsa. Kapan itu kadaluarsa? Baca yuk Lukas 16 ayat 16. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagainya, berebut memasukinya. Jelas? Jadi kapan Taurat berakhir sebagai hukum legal? Zaman Yohanes Pembaptis. Ini Alkitab yang nulis, Lukas.
Kalau sudah berakhir, Pak, lalu kemudian orang pakai apa? Menggunakan apa sebagai standar kebenarannya? Injil seharusnya. Ya, hadirnya Injil membuat moral manusia menjadi lebih baik, bahkan sempurna. Taurat sebagai hukum moral itu sudah kadaluarsa. Dengan hadirnya Yesus, dengan hadirnya Injil, apa yang diajarkan Tuhan Yesus itu jauh lebih baik dan jauh membuat orang lebih sempurna. Tidak legalitas lagi, tetapi dari dalam batinnya muncul pengertian-pengertian supaya hidup lebih baik, lebih suci. Kita baca yuk, Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Galatia 3 ayat 23 sampai 25. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat. Dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jelas? Lukas mengatakan, Taurat sudah berakhir. Zaman Yohanes. Ini Paulus yang mengatakan, sejak Yesus hadir, hukum Taurat itu sudah lewat. Hukum Taurat itu cuma penuntun supaya manusia beradab. Selanjutnya adalah Injil. Ya, selanjutnya adalah Injil yang mengarahkan manusia hidup lebih suci. Tidak secara legal, tetapi secara batiniah. Menekankan kesadaran, bukan menekankan hukum. Ya, menekankan kesadaran supaya manusia menjadi lebih baik melalui kesadaran batinnya. Itu tanda orang dewasa. Kalau hukum itu tanda orang masih kanak-kanak. Sebelum Injil hadir, Allah melihat manusia, Israel khususnya, Yahudi, itu kekanak-kanakan. Tidak punya kesadaran. Tetapi setelah Yesus lahir ke dunia, Allah melihat ini zaman manusia bisa sempurna. Sempurna itu artinya dewasa, punya pengertian. Ngerti maksudnya? Anak-anak SD Bapak Ibu harus belajar dengan sistem hukum. Hari ini belajar perkalian, kalau tidak hafal perkalian tidak boleh pulang, atau bahasa lainnya. Yang hafal perkalian 2 nanti siapa maju ke depan yang bisa boleh pulang dulu, biasanya gitu toh. Berarti yang tidak menghafalkan, tidak boleh pulang, kan dihukum. Itu Taurat. Itu Taurat. Tapi kalau orang pengertian, kalau orang dewasa, kamu boleh pulang, tidak boleh pulang, ya sudah seharusnya belajar perkalian. Kalau kamu tidak belajar perkalian, nggak mana bisa kamu mengerjakan rumus-rumus. Paham ya? Jadi orang belajar dengan kesadaran, dengan orang belajar ditakut-takuti, boleh pulang, tidak boleh pulang, dihukum, tidak dihukum. Ini kan sesuatu yang berbeda. Ada kanak-kanak, ada kedewasaan, betul? Itu. Jadi Yesus hadir Bapak Ibu, tidak merusak hukum, tidak merusak cara belajar dengan ditakut-takuti, tidak. Tetapi untuk orang yang dewasa, sudah tidak zamannya. Untuk orang yang dewasa, ayo ikut aku, kamu harus punya pengertian supaya bertumbuh kembang seperti Allah. Kamu tidak perlu ditakut-takuti sama hukum. Kamu berzina tak rajam loh ya, tidak perlu. Kalau orang sudah dewasa, tidak perlu ditakut-takuti seperti itu. Orang harus punya kesadaran bahwa dirinya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya, jadi dia tidak akan menyakiti sesamanya dengan meniduri istrinya. Kan gitu cara berpikirnya. Aku mengasihi si A. Aku tidak boleh menyakiti si A dengan selingkuh dengan istrinya. Kan begitu caranya, cara pengertiannya. Bukan lagi, aku mengasihi A, aku tak selingkuh asal tidak ketemu. Nah, ini kan hanya karena takut dihukum. Beda kan? Bisa dipahami Bapak Ibu antara Taurat dan Injil? Tuhan Yesus datang tidak untuk menghancurkan atau dalam arti merusak Taurat, tidak. Tetapi untuk menggenapi,
melengkapi atau menyempurnakan. Ya. Ajaran Taurat yang legalis itu sama Tuhan Yesus disempurnakan, pengertiannya dibenerin, pengertiannya diluruskan, pengertiannya didewasakan. Kalau orang purba, kalau manusia purba, manusia Israel kuno, memberi perpuluhan karena takut belalang pelahap, memberi perpuluhan karena ingin diberkati. Tetapi orang perjanjian baru seharusnya tidak berpikir seperti itu. Kalau dia orang Yahudi, dia memberi perpuluhan karena dia sadar masih banyak orang yang membutuhkan. Kasih. Memberi dengan ikhlas. Tanpa harus ditakut-takuti belalang pelahap. Beda kan? Yang mana kita? Kita ini bukan orang Yahudi loh. Taurat bukan saja berarti hukum, tetapi ajaran untuk membuat manusia lebih baik dan benar. Ya. Sebagai Yahudi, Yesus tidak mungkin memberontak terhadap Torah yang diberikan untuk bangsa itu. Tidak. Apa yang diberikan Musa tetap menjadi hukum bangsa itu. Tetapi orang percaya sudah seharusnya tidak hidup di bawah hukum itu, tetapi di bawah Injil, di bawah kesadaran batin, di bawah kesadaran nurani. Ini beda. Kalau hukum Bapak Ibu, pengawasnya tidak ada, kita bisa saja melanggar hukum. Tetapi kalau dengan kesadaran, ada pengawas, tidak ada pengawas, kita tidak akan melanggar hukum. Amin. Bisa dipahami? Sebagai sumber pemberi Torah, maka Tuhan Yesus berotoritas meluruskan, menyempurnakan makna Torah yang sebenarnya. Bukan hanya untuk pemahaman deontologis, yang legalitas, benar, salah, halal, haram, enggak. Tetapi secara teologis, yang sangat esensi. Esensinya apa kamu melakukan kebenaran firman Tuhan? Ya, bukan karena halal haram, benar salah, hitam putih, tidak. Ya. Contoh menggenapi atau menyempurnakan Taurat, yang pertama. Di dalam Taurat ada janji hadirnya Nabi seperti Musa atau Mesias. Bagi murid-murid Yesus, ya, mereka percaya Yesus diyakini sebagai Nabi yang dijanjikan itu. Yohanes 1 ayat 41 dan 45, coba. Yohanes 1 ayat 41, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ayat 45, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Ya, jadi murid-murid itu meyakini Yesus itu Mesias. Ya, yang dijanjikan oleh Musa. Mana Pak janjinya? Ulangan 18 ayat 18. Ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ya, jadi janji itulah yang digenapi. Menggenapi Taurat itu artinya itu, menggenapi janji-janji Taurat. Nah itu, Yesus hadir menggenapi janjinya Musa, akan hadir seorang nabi seperti dia. Ya, ini firman Tuhan yang ngomong. Alkitab menjelaskan Alkitab. Nomor 2, di dalam Taurat ada aturan penebusan dosa atau pendamaian. Menggenapi Taurat bisa diartikan dia hadir, Yesus hadir untuk menjadi penebus dosa atau pendamai yang sesungguhnya. Bukan lagi domba sebagai korban. Bukan lagi domba sebagai korban, tetapi Yesus menyerahkan tubuhnya. Ya, kita baca yuk, Yeremia 7 ayat 22 dan 23. Yeremia 7 ayat 22 dan 23.
Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelian. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Bapak Ibu, kalau Anda membaca dua ayat ini, persembahan korban itu tidak pernah diperintahkan Allah loh. Halo? Betul enggak dengan pernyataan saya tadi? Bahwa yang namanya ibadah korban ini masuk di Kukim ini loh. Bukan Allah yang nyuruh, tapi pengembangan dari Musa. Halo? Jadi ibadah korban, penyembelihan domba, tidak pernah Allah nyuruh seperti itu. Itu tradisi Israel yang diserap dari bangsa-bangsa lain. Orang Mesir, orang Mesopotamia, orang Timur Tengah kuno, kalau namanya mempersembahkan korban kepada dewa, ya sama seperti Israel. Enggak ada bedanya kalau mungkin di bangsa lain babi yang dikorbankan, babi yang diguling, kalau di Israel lembu yang diguling. Cuman begitu saja bedanya. Bukan perintah Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin menerima korban hewan, yang salah manusia yang dikorbankan kok hewan. Itu sebabnya ada sebuah firman yang dinyatakan oleh Mazmur 39 ayat 4 sampai 7 Septuaginta yang dikutip oleh Ibrani. Persembahan sesungguhnya bukan hewan. Persembahan yang sah adalah tubuh manusia, tubuh anaknya, tubuh yang dipilih oleh Allah sendiri. Bukan manusia loh ya. Bukan manusia dalam arti keturunan Adam, manusia yang dipilih. Bukan dari golongan keturunan Adam. Kalau manusia keturunan Adam yang dikorbankan, berarti keturunan Adam bisa menebus dirinya sendiri. Tidak benar. Ya, kita baca yuk Ibrani 10 ayat 4 sampai 7. Ibrani 10 ayat 4 sampai 7. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Sinkron enggak ayat-ayat ini? Kenapa Allah tidak memerintahkan persembahan korban hewan, seperti dikatakan Yeremia tadi? Karena itu tidak bisa. Betul? Ibrani 10 ayat 4 mengatakan, tidak mungkin darah hewan menebus dosa. Tidak mungkin. Yang bisa menebus dosa manusia siapa? Ya manusia, tetapi yang bukan keturunan Adam. Karena semua keturunan Adam berdosa. Orang berdosa tidak bisa menebus orang berdosa. Orang yang tanpa dosa yang bisa menebus orang berdosa. Berarti Allah menyediakan anaknya tubuh untuk dibawa sebagai persembahan. Ini penggenapan. Halo. Kalau Yesus manusia biasa, keturunan Maria, keturunan Yusuf, atau keturunan Maria saja, ya Maria kan tetap keturunan Adam. Enggak bisa manusia berdosa menebus manusia berdosa. Halo, harus sosok yang lain yang menjadi manusia yang mempersembahkan tubuh tanpa cacat itu. Kalau tubuh keturunan Adam cacat semua sudah. Oke, ini yang disebut menggenapi Torah. Yang ketiga, umumnya tafsiran Torah orang Farisi, ya, umumnya tafsiran Taurat orang Farisi saat itu adalah harafiah atau legal, sehingga mempersulit hidup jemaat yang sudah sulit. Misalnya, hari Sabat seseorang harus diam di rumah, berjalan atau beraktivitas diatur dengan sangat ketat,
tidak boleh ngangkat beban sekian kilo, tidak boleh jalan sekian kilometer, tidak boleh. Ini mempersulit jemaat, ini mempersulit umat. Sebab bagi orang miskin yang makanannya hari demi hari, pasti bingung hari Sabat mau makan apa. Dia harus keluar cari makan untuk makan hari itu. Kalau hari Sabat tidak boleh bergerak, tidak boleh bertindak, maka orang miskin hari itu tidak boleh makan. Maksud sampai segitunya Pak? Iya buktinya. Yesus dan murid-murid pada saat Sabat pergi ke ladang, orang Farisi marah. Betul? Tapi bagi Yesus Sabat pergi ke ladang sah-sah saja, tidak ada masalah. Ya. Dalam hal inilah Tuhan sedang menentang ajaran yang kaku. Bukan maksud Allah untuk mempersulit manusia hidup. Tidak. Ya. Taurat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk Taurat. Kalau manusia untuk Taurat, salah sedikit tidak boleh, salah sedikit salah. Tidak seperti itu. Hukum diberikan untuk manusia supaya manusia beradab, tetapi bukan untuk mempersulit. Gitu ya. Kita baca yuk Markus 2 ayat 27. Markus 2 ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jelas ya. Jadi kalau beragama tuh Bapak Ibu, jangan mempersulit diri sendiri. Karena Allah itu tidak mempersulit. Karena melakukan firman yang esensi aja itu sebetulnya sudah sulit. Jangan ditambah-tambahin dengan hukum-hukum yang tidak perlu. Amin. Banyak kali orang Kristen mempersulit orang berhubungan dengan Tuhan. Gitu. Ya, tidak boleh seperti itu ya. Jadi hal ini harus dipahami dengan teliti Bapak Ibu. Sebab seiring zaman ada bagian-bagian Taurat yang sudah dikenapi, sudah terjadi maksudnya. Sehingga tidak berlaku lagi. Seperti ritual kukim, ya ritual bait Allah. Ini sudah digenapi saat Yesus menjadi korban penghapus dosa. Jadi sudah tidak diperlukan lagi bait Allah dan sistem keimamannya sudah tidak diperlukan lagi. Karena sudah tergenapi. Jadi sangat aneh kalau ada orang Kristen atau gereja mendukung pembangunan bait Allah ketiga. Aneh. Kenapa? Karena Tuhan kita sudah menggenapi itu. Itu sebabnya kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesuslah imamnya. Tuhan Yesuslah korban penebus dosanya. Lah kok masih membangun bait Allah ketiga? Ini kan cara pikir yang aneh. Ya, nggak logis gitu ya. Hukum sosial kemasyarakatan yang menjadi hukum kerajaan Israel juga sudah tidak berlaku lagi. Sejak Israel dihancurkan, diserakkan tahun 70, tahun 135, sudah tidak ada lagi hukum kemasyarakatan, sosial, mispatim, ibadat, kukim, ini sudah enggak ada Bapak Ibu. Karena kerajaan itu sudah enggak ada. Israel modern itu bukan kerajaan. Israel modern itu sistemnya parlementer, dipimpin sama Perdana Menteri. Bukan keturunan Daud loh. Itu Netanyahu suku Benyamin katanya. Kalau nggak salah loh ya. Tapi yang pasti bukan keturunan Daud. Bukan Yahudi dalam arti Yehuda, bukan. Jadi beda. Seringkali perdebatan terjadi antara Yesus dan orang Farisi. Ini menunjukkan sebuah perbedaan sudut pandang. Ya, Yesus dan orang Farisi sering berdebat. Bahkan menjurus keras perdebatannya kan. Saking kerasnya kadang-kadang Yesus mau dilempari batu. Berarti Anda juga harus hati-hati Bapak Ibu dengan pendeta-pendeta yang selalu berkata, ayo kembali ke rut Yahudi. Hati-hati karena Yesus saja banyak perbedaan dengan orang rabi-rabi itu. Paham ya? Sudut pandang Yesus beda. Sebagai Rabi Galilea beda, sebagai rabi yang mengajarkan kebenaran berbeda dengan rabi-rabi Yerusalem, berbeda. Dia punya sudut pandang sendiri. Tuhan Yesus menyatakan bahwa seseorang harus memiliki buah-buah kebenaran dalam hidup keperagamaannya melebihi ahli Taurat. Di kayu sunemu, sikap hidup dalam beribadah harus benar.
harus melebihi orang Farisi. Bisa enggak? Bisa, harusnya bisa. Orang Farisi itu manusia Bapak Ibu. Dalam beribadah, doa, puasa, sedekah, mereka itu tertib, disiplin, lancar. Bisa enggak kita? Harusnya bisa, sama-sama manusianya. Lalu lebihnya di mana Pak? Kelebihan kita jangan munafik. Kalau orang Yahudi, dalam arti ahli Taurat, orang Farisi, melakukan doanya di perempatan jalan, betul? Dikatakan seperti itu. Mereka berdoa keras-keras, seolah paling suci. Kita tidak boleh. Tuhan Yesus mengajarkan kalau doa masuk kamar tutup pintu. Gak usah pamer kalau doa. Lakukan segala keberagamaan kita dengan tulus. Hanya Allah yang tahu. Memberi tangan kiri tidak usah tahu. Loh, bisa enggak seperti itu? Bisa. Dulu saya berpikir, waduh melebihi orang Taurat, orang Farisi, betapa sulitnya. Ternyata tidak. Kita harus tahu apa yang dilakukan ahli Taurat dan orang Farisi itu hanya sekedar kemasan. Tidak dari dalam. Kalau kita orang Kristen sejak kecil sudah diajar, kita harus memberi dengan kasih dari dalam. Motifnya harus benar. Bisa enggak? Bisa. Karena dari kecil kita sudah diajar ajaran Tuhan seperti itu. Kalau dulu ahli Taurat dan orang Farisi tidak mengerti yang begitu. Karena apa? Dari kecil dia diajarkan legal. Mempersembahkan korban, berdoa di pinggir jalan, memberi sedekah, kelihatan orang banyak. Itu mereka lakukan dan mereka pikir itu benar. Kan kita tidak. Bisa enggak? Bisa. Kita kan enggak berdoa di Monas kan? Halo? Kan kita berdoa di gereja. Kita berdoa di kamar, di rumah sendiri. Betul enggak? Bisa enggak kita lebih baik dari ahli Taurat orang Farisi? Bisa, yang penting mau belajar. Kita harus menjauhkan diri dari sikap pamer dan munafik, seperti kebiasaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang tidak pamer dan tidak munafik inilah yang bisa masuk kerajaan Allah. Lakukan segala sesuatu dengan tulus. Bapak Ibu, kita orang Yahudi tidak dituntut hidup seperti orang, ya Bapak Ibu, kita orang non-Yahudi tidak dituntut hidup seperti orang Yahudi secara ritual. Beda. Kalau orang Yahudi, bahkan 12 murid, bisa jadi mereka masih melakukan ritual-ritual Yahudi. Mungkin persembahan domba sudah tidak, karena mereka meyakini Yesus domba Allah yang dikorbankan. Tetapi misalnya ibadah Sabat itu masih, ya ibadah Sabat itu masih. Mereka masih ke sinagog, masih. Tetapi kita tidak dituntut seperti itu, karena kita memang bukan orang Yahudi. Kita ini non-Yahudi. Gitu ya. Dan itu sudah diputuskan oleh para rasul. Para rasul dengan teologianya sudah memutuskan hal itu. Kita baca yuk. Kisah para Rasul 15 ayat 8 sampai 11. Kisah para Rasul 15 ayat 8 sampai 11. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Oke, perhatikan kalimat dalam ayat ini. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk? Kuk itu hukum ritual dan kemasyarakatan
yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Bapak Ibu, orang Yahudi melakukan hukum Taurat ini berat. Lah kenapa kamu memperberat orang lain? Kalau kita berat dan kita tidak sanggup melakukannya, kenapa kamu menuntut orang Yunani, orang Romawi melakukannya? Padahal hukum Taurat ini bukan untuk mereka, ini untuk orang Israel. Sedangkan bagi orang non-Israel, Cornelius, betul? Orang Romawi, begitu dijamah Tuhan berbahasa roh, betul? Padahal ini orang non-Israel, orang non-Yahudi, makannya babi yang katanya haram. Loh, kok kepenuhan Roh Kudus? Jadi kalau Allah tidak menolak orang non-Israel yang makan babi dengan bukti dia kepenuhan Roh Kudus, kenapa orang Yahudi harus memaksa orang non-Yahudi jadi Yahudi? Loh, tanpa jadi Yahudi saja dipenuhi Roh Kudus kok. Bisa paham? Ini membuktikan Bapak Ibu bahwa Allah itu Allah yang universal. Allah yang universal ini tidak pernah menghendaki bangsa-bangsa lain menjadi Yahudi, jadi proselit dan mengikuti hukum Taurat dengan segala hukum-hukumnya ini. Tidak. Allah menginginkan moralnya. Ya, Allah menginginkan moralnya, moral orang-orang Yunani dan Romawi ini seperti orang-orang Yahudi. Moralnya, bukan tradisinya. Hormati orang tua, itu orang Cina pun diajar menghormati orang tua. Orang India, orang Hindu pun diajar untuk menghormati orang tua. Itu yang penting. Itu yang penting, itu yang firman Tuhan. Bukan masalah perpuluhannya, bukan masalah sembelih dombanya, bukan masalah ritual-ritual yang lain. Itu tidak penting. Yang penting itu firman Tuhannya itu kekal. 10 perintah Allah, moralnya itu loh kekal. Amin Bapak Ibu, itu yang disebut menyempurnakan Taurat. Menyempurnakan Taurat itu membuat Taurat ini logis dan bisa dilakukan semua orang, tanpa harus jadi Yahudi. Kita orang non-Yahudi yang percaya Tuhan Yesus harus hidup sesuai teladannya. Berarti sama saja hidup dalam Taurat yang disempurnakan. Injil adalah Taurat yang disempurnakan. Kita hidup dalam Injil, kita hidup dalam kehendak Allah. Moral kehendak Allah, moral ilahi, itu loh yang kita tuju. Bukan tradisinya. Ya. Tidak dipaksa tradisi ini untuk dilakukan orang yang bukan Yahudi. Buktinya Cornelius, buktinya banyak orang Yunani atau Romawi kepenuhan Roh Kudus. Tanpa mereka disunat, tanpa mereka baptis jadi proselit. Enggak. Dalam Galatia 3 ayat 23 sampai 25 tadi sudah dibaca ya. Paulus menjelaskan bahwa Taurat itu hanya penuntun sampai Kristus datang. Setelah Kristus yang lebih sempurna itu datang, maka kita tidak lagi di bawah Taurat, dalam arti 613 perintah. Tetapi di bawah Kristus yang menebus kita, di bawah ajaran Tuhan Yesus yang batiniah. Lebih dalam dari 613 perintah, lebih dalam. Tapi tidak kaku sifatnya. Gitu ya, tidak kaku sifatnya. Kesempurnaan ajaran Tuhan Yesus akan nampak pada ayat-ayat selanjutnya di mana Tuhan Yesus menjelaskan, bahkan sangat kontras dengan pemahaman Taurat versi Farisi. Ini dilakukan bukan dengan makin teliti mengikuti hukum itu secara harafiah, melainkan dengan menerobos masuk dalam pengertian batiniah akan kehendak Allah. Wah, ini loh yang sulit. Zaman dulu Bapak Ibu orang tidak berpikir seperti itu. Zaman dulu orang Farisi itu legalitas. Kalau orang sekarang ngomongnya syar'i, tidak sesuai syar'i, salah. Itu orang Farisi. Orang Kristen enggak. Ya, itu sebabnya ajaran Injil, ajaran Tuhan Yesus melintas batas tiap-tiap hukum wilayah negara-negara. Orang Yahudi percaya Yesus bisa,
orang Yunani yang bukan orang Yahudi percaya Yesus? Bisa. Karena yang ditekankan moralitasnya, yang ditekankan batiniahnya, bukan tradisi sukunya, bukan tradisi suku Yahudinya. Halo Bapak Ibu, bisa dipahami enggak? Orang Yahudi menghormati orang tua dengan memelihara orang tuanya. Itu mengikuti hukum Allah. Orang Cina yang tidak punya hukum Taurat, tetapi menghormati orang tuanya, memelihara orang tuanya di masa tuanya, sama enggak dengan mentaati hukum Allah? Sama, meskipun tidak punya Taurat. Yang dilihat Tuhan itu nilai-nilainya Bapak Ibu. Yang dinilai Tuhan itu nilai-nilainya, sama enggak? Kita harus sadar Bapak Ibu ya, harus sadar, benar-benar sadar. Manusia diciptakan itu tanpa agama. Emangnya agamanya Adam apa? Emangnya agamanya Nuh apa? Emangnya agamanya Abraham apa? Tidak jelas semua, tidak ada. Berarti mereka hidup dengan standar kebenaran Allah. Bukan hukum, bukan syar'i, bukan tradisi manusia. Tradisi manusia itu tiap-tiap suku beda. Hidupi sendiri sesuai suku masing-masing. Yang penting nilai-nilai kebenarannya ini universal. Itu loh kekristenan sebetulnya. Makanya heran ya kalau ada gereja-gereja yang cenderung kembali ke Yahudi-Yahudian. Ngerti Alkitab apa enggak? Itu masalah. Kita tidak pernah dipaksa jadi Yahudi loh. Kita jadi pengikut Kristus sebagai warga negara Indonesia. Ikuti saja tradisi Indonesia. Tidak salah. Amin Bapak Ibu.